Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Saat ini kita akan mengupas kisah dari Yohanes Amos Ratualu sebagai tokoh yang dipakai Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus di kota Soe tahun 1965. Mempersiapkan jalan bagi lawatan Tuhan. Jumlah umat Kristen di TTS setelah Perang Dunia Kedua melonjak pesat menjadi 80.000 jiwa. Tapi jumlah sebanyak ini belum membuat Tuhan Yesus puas, karena Ia menghendaki supaya semuanya diselamatkan dan tak seorang pun yang binasa. Inilah potret kota Soe tempo dulu. Untuk melanjutkan karya keselamatannya di TTS, Tuhan berencana melakukan lawatan ilahi yang lebih besar lagi. Beberapa saat kemudian, Bapa di sorga mengirimkan beberapa hambanya untuk mempersiapkan jalan bagi lawatannya. Hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk mempersiapkan jalan baginya antara lain adalah Yohanes Amos Ratualu, tim pelayanan dari YPPII Batu Malang, dan Mr. Chen. Munculnya gerakan kebangunan rohani. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel 2 ayat 28 dan 29 sebagai berikut. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Sabda Tuhan itu terjadi secara nyata dan ajaib. Pertama kali terjadi tidak di kota Soe, tetapi di luar kota Soe, yaitu di Nunkolo, Amanatun, di Sei, Amanuban, dan di Kupang. Di Nunkolo dan Sei, Tuhan mencurahkan rohnya pada anggota jemaat Tuhan yang terdiri dari orang-orang kampung yang lugu, sederhana, dan tulus hati. Tetapi karena amat kurangnya sarana transportasi dan komunikasi di sana, maka karya Tuhan yang ajaib di Nunkolo dan Sei kurang berkembang dan terpublikasikan sehingga banyak orang yang tidak tahu. Pada satu kesempatan, pada bulan September 1964, Ratualu hadir di gereja Maranatha Soe. Ratualu berkhotbah, bersaksi, dan mendoakan kesembuhan ilahi. Banyak orang yang hadir mengalami jamahan Tuhan dan disembuhkan. Beginilah kisahnya. Yohanes Amos Ratualu. Yohanes Amos Ratualu, Ko menyebutnya Yefta, sedangkan Kolei menyebutnya Ratualu. Dilahirkan di Mesara, Pulau Sabu pada tanggal 10 Agustus 1931. Ayahnya yang bernama Joseph Ratualu adalah seorang pendeta. Yohanes Amos Ratualu menyelesaikan sekolah rakyat pada tahun 1947 di Desa Air Nona di Kota Kupang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di sekolah guru OVO, Opleiding for Volks Underwijzer, selama 2 tahun dan selesai pada tahun 1949. Lalu pada tahun itu juga, Ratualu ditempatkan pertama kali sebagai guru di Desa Sulamo, masih di Pulau Timur. Ia pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris dengan Mr. Kingsley di gereja Kota Kupang. Dari Desa Sulamo, Ratualu berpindah tempat untuk mengajar, sehingga pada akhirnya tahun 1963 ia ditempatkan di Pulau Semau
sebagai kepala sekolah rakyat. Inilah potret sekolah rakyat pada waktu itu. Di tempat ini, Ratu Walu mengalami suatu pengalaman rohani yang membuat dirinya mau melayani Tuhan dan dikenal oleh banyak orang. Suatu ketika, oleh karena dorongan Roh Kudus dalam hatinya, ia berbicara kepada Tuhan Yesus, "Jika Tuhan ingin memakai saya, berikan tanda sebagai berikut. Yaitu jikalau ada seorang buta yang meminta untuk didoakan, buatlah ia menjadi sembuh." Beberapa hari kemudian, Tuhan menjawab doanya dengan mengirim seorang buta yang minta didoakan. Setelah didoakan oleh Ratu Walu, orang buta tersebut menjadi sembuh. Mujizat ini segera mengubah pekerjaannya dari seorang guru menjadi pengabar dan pengajar Injil. Ratu Walu membentuk sebuah tim penginjilan. Selanjutnya, Yohanes Amos Ratu Walu mengajukan keinginannya untuk melayani Tuhan pada Yupenkris, Yayasan Usaha Pendidikan Kristen, dan Dewan Gereja Timur, Gemit. Permohonan itu disetujui, sehingga ia segera membentuk sebuah tim penginjilan. Dengan rekomendasi itu, Ratu Walu dapat melayani Tuhan tanpa potongan gaji. Tim penginjilan yang terbentuk ini terdiri dari beberapa pendukung. Di samping Ratu Walu sebagai ketua, ada Pendeta Fudikoa sebagai sekretaris, Buce Latu Perisa sebagai bendahara, Karel Telupere dan Pendeta Meruk sebagai anggota. Perjalanan pelayanan mereka selanjutnya selalu disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat kesembuhan-kesembuhan ajaib yang terjadi. Tim Ratu Walu pertama kali melayani di Kota Kupang. Selanjutnya ke seluruh pelosok Pulau Timur hingga ke seluruh NTT. Pada bulan September 1964, mereka melayani selama seminggu di Kota Soe, yaitu di gereja yang sekarang bernama Gereja Maranatha. Dalam salah satu kebaktian, jumlah jemaat yang hadir mencapai kira-kira 7.000 sampai 8.000 orang. Sehingga Ratu Walu harus berdiri di atas toren atau menara gereja untuk dapat berkhotbah. Gerakan kesembuhan ilahi. Pelayanan kesembuhan yang dilakukan Ratu Walu telah berhasil menarik banyak orang untuk menghadiri kebaktian-kebaktian yang diadakan. Hal di atas sangat memungkinkan untuk terjadi, karena saat itu kondisi kesehatan masyarakat di sana secara keseluruhan rentan terhadap berbagai macam jenis penyakit, berhubung dengan kelaparan hebat yang sedang terjadi. Selain itu, di seluruh daerah Timur Tengah Selatan hanya ada sebuah rumah sakit umum di Kota Soe. Begitulah kondisi Timur Tengah Selatan pada masa itu. Oleh karena itu, gerakan kesembuhan ilahi yang terjadi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Timur Tengah Selatan saat itu. Selama pelayanan di Kota Soe, ribuan orang telah disembuhkan dengan ajaib oleh Tuhan Yesus. Tertulis dalam buku Profesor Koh yang berjudul The Healing Movement. Sehingga banyak orang yang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya.
beberapa hal ajaib yang terjadi dalam pelayanan Yohanes Amos Ratu Walu. Dalam salah satu kebaktian di Kota Kupang yang diadakan oleh Ratu Walu, ada dua orang pemuda yang iseng hendak melempar batu ke arah tempat kebaktian dengan tujuan mengacaukannya. Tetapi saat itu Tuhan melakukan sesuatu, sehingga tangan kedua anak muda tersebut menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan lagi. Tangan mereka benar-benar tidak dapat ditarik kembali. Setelah kebaktian kebangunan rohani selesai, kedua orang tua mereka membawa mereka untuk didoakan oleh Ratu Walu. Setelah mengakui perbuatannya tersebut, mereka didoakan dan disembuhkan oleh Tuhan. Pada masa Pendeta Ngevak menjadi pemimpin jemaat gereja di Kota Kupang, ada seorang tentara gila yang membuat keributan dengan berteriak-teriak di depan gereja. Ratu Walu mendatanginya, lalu tanpa disangka-sangka, Roh Kudus memimpin dia untuk menampar wajah orang gila tersebut dengan keras. Tapi seketika itu juga tentara itu sembuh total. Ratu Walu menjadi heran dengan kejadian itu, karena ia tidak biasa melakukan hal tersebut. Biasanya setiap hal ajaib baru akan menjadi nyata setelah didoakan. Tetapi kejadian yang baru dialaminya ini sungguh berbeda. Ia juga tidak mengira akan menampar wajah orang itu. Ketika mereka berdiri berhadapan, tamparan keras itu terjadi dengan sendirinya. Saat melayani di Pulau Alor, tepatnya di Alor Timur, di Desa Apui, ada orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang tersebut bernama Ali Son Mau. Di kampung Munaseli juga ada orang mati yang dihidupkan kembali. Ada juga seorang yang menderita sakit gondok bernama Musa Volkes Laure. Dan setelah didoakan oleh Ratu Walu, ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat disembuhkan, Musa Volkes Laure merasa seperti ada ular yang bergerak keluar dari dalam lehernya. Selanjutnya, Musa Volkes Laure menjadi hamba Tuhan dan tinggal di Kuanino, Kota Kupang. Beliau kini telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Godaan kesombongan, wanita, dan uang. Bapa di sorga telah memakai gerakan kesembuhan ilahi itu untuk membawa banyak orang datang kepada pertobatan dan menerima keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetapi akhirnya justru kesembuhan ilahi itu sendirilah yang lebih diutamakan dalam khotbah yang disampaikan oleh Ratu Walu lebih daripada pertobatan. Akhirnya gerakan kesembuhan Yohanes Amos Ratu Walu harus berakhir karena godaan kesombongan, wanita, kedudukan, dan uang. Ratu Walu telah menceraikan istrinya dan menikah untuk kedua kalinya, walaupun istri pertamanya masih hidup. Peringatan bagi semua hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan yang sedang dan yang akan melayani Tuhan perlu berhati-hati terhadap dosa kesombongan dan mawas diri terhadap 3 tak, wanita, tahta atau kedudukan, dan harta atau uang. Kalau merasa sudah dipakai Tuhan dan maju dalam suatu pelayanan, janganlah sombong, apalagi angkuh. Karena itu awal dan akhir dari sebuah kejatuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan melalui pelayanan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Disadur oleh Suara Pemenang dari berbagai literatur dan sumber internet.
Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalist Heroes of Faith ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalist berikutnya. Salurkan donasi saudara untuk pembuatan Heroes of Faith ini ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Questions and answer hubungi PIC Linda WA +62 81 759 1948. Sampai bertemu di kisah Heroes of Faith selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami mau ajak saudara bermisi ke Papua. Pelayanan misi di Papua memerlukan banyak dukungan doa dan dana. Banyak guru misi di pedalaman perlu disubsidi atau diadopsi. Jika saudara bisa pergi melayani, pergilah. Jika saudara tidak bisa pergi melayani, mari dukung saudara-saudara kita yang bisa pergi melayani dengan doa dan dana. Kami mengumpulkan bantuan barang untuk Papua berupa Alkitab, buku rohani anak-anak, buku kesaksian, peralatan sekolah, sepatu sekolah, peralatan mandi, permainan sekolah minggu, makanan, snack dan permen, celana pendek untuk anak-anak dan dewasa, kaos untuk anak-anak dan dewasa. Untuk pengiriman bantuan barang, silahkan kirim dukungan saudara ke Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Jalan Kedung Doro 82E, F, Surabaya. Untuk dukungan dana misi Papua, silahkan kirim ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Papua. Untuk pengiriman paket bantuan material dan Joybox, salurkan dukungan dana pengiriman Joybox ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Linda WA +62 81 759 1948. Together for the Gospel. Tuhan Yesus memberkati.